Ini bakti sosial nih pada Jumat bersih nih. Jumat bersih pengecetan merah. Lain warna aja kita harus sama-sama. Ya Pak, saya melihat ada beberapa hal yang cukup krusial ya di wilayah kita, terutama Kota Waringin Barat, yang mana untuk antisipasi segala sesuatu yang tingkat dalam kerawanan khususnya bencana alam maupun kebakaran itu tidak terlepas dari peran fungsi dari damkar itu sendiri. Nah, apa sih peran fungsi damkar itu? Ya, jadi peran fungsi damkar itu adalah jiwanya dulu ya, jiwa sosial. Karena damkar ini adalah sesuai dengan visi misi kami bagaimana menyelamatkan masyarakat dari bencana kebakaran. Nah, dalam artian kebakaran perumahan. Karena kami sejak 1 bulan ini sejak awal Maret sudah pisah dari dinas Satpol PP. Kalau dulu Satpol PP dan damkar, kalau sekarang beda. Dinas Satpol PP tersendiri, dinas damkar dan penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, jadi ada kata-kata penyelamatan di situ. Di samping pemadaman kebakaran juga penyelamatan. Nah, penyelamatan ini bagaimana? Ya, misal ada masyarakat yang kemasukan hewan berbisa, ular atau apapun itu, silakan untuk menghubungi damkar untuk menyelamatkan masyarakat tersebut dari gigitan ular. Terus juga sarang tawon yang juga hampir setiap hari kami laksanakan. Sarang tawon itu bisa dilaporkan ke damkar dan lain-lainnya, termasuk juga bencana-bencana yang lain. Nah, ketika kejadian kebakaran di rumah warga dimanapun itu, maka dalam hitungan menit ya, hitungan 5 menit kami harus sampai di tempat. Bagaimanapun caranya itu makanya kepada masyarakat yang khususnya masyarakat Kota Waringin Barat, kami harapkan bisa memberikan akses kepada kami ketika terjadi kebakaran. Jangan menonton, tapi luangkan, kosongkan jalan itu untuk alat kami masuk. Karena bagaimanapun kami hitungan 5 menit harus sampai di tempat. Jangan sampai rumah tersebut habis terbakar. Nah, tapi kenyataan sekarang ya, masyarakat ketika ada kebakaran rame-rame menonton di pinggir jalan, sehingga akses masuk daripada mobil kami akan terhambat. Oleh karena itulah hari ini saya harapkan masyarakat mengertilah dengan kegiatan itu, agar setiap terjadi kebakaran, jalan-jalan yang dilewati oleh pemadam kebakaran jangan sampai adanya masyarakat yang berdiri untuk menonton kegiatan ataupun kebakaran tersebut. Berarti pada intinya ruas jalan yang bisa dilewati mobil atau sarana yang menggunakan untuk peralatan pemadam itu sendiri gitu ya Pak? Iya, jadi kami harapkan masyarakat jangan sampai berada pada posisi-posisi yang dilewati oleh mobil damkar, karena dikhawatirkan nanti ada yang tersenggol dan tertabrak oleh mobil kami. Karena mobil kami ketika itu terjadi prosedurnya begitu, jadi tidak bisa kami pelan, harus secepatnya sampai di lokasi dan harus segera melakukan pemadaman. Nah, kalau kita melihat unit untuk damkar, berapa unit Bang ada di damkar itu? Kalau unit kita ada sekitar 5-6 unit ya. Namun demikian kita belum mempunyai yang unit yang kelas tinggi itu yang menggunakan tangga yang bisa untuk gedung-gedung yang tinggi, itu belum, karena itu juga terlalu mahal. Namun kedepannya kami akan mengusulkan itu apakah melalui pemerintah kabupaten, provinsi ataupun APBN, karena itu wajib. Karena sekarang kita lihat pembangunan yang berada di Kobar ini tidak lagi rumah-rumah yang sederhana, tetapi sudah mulai banyak bermunculan gedung-gedung yang tinggi. Salah satu contoh Hotel Mercure yang baru diselesaikan ini, itu tinggi sekali. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa disetujui oleh pemerintah
apakah pemerintah pusat, daerah maupun provinsi. Nah, Bang, sedikit Bang, kalau kita melihat dari perjalanan yang ada, lingkungan hidup lebih profesional kelihatannya. Ini dia sudah menggunakan mobil yang ada mengarah tangganya gitu. Iya. Apakah tidak hal demikian dulu Pak? Yang kira-kira untuk lebih efektif, efisien gitu Pak? Ya, memang itu kita ada kerjasama dengan lingkungan hidup. Nah, itu dalam rangka pemangkasan pohon yang mengenai daripada jalur arus listrik yang harus dipangkas ataupun ketika pohon tersebut tumbang dan sebagainya. Jadi kita tetap bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas PUPR dan Satpol PP dalam hal penanganan. Nah, di samping itu juga, di samping saya sebutin di atas tadi, keterkaitannya dengan damkar apa? Misalnya ada pohon tumbang, masyarakat langsung menghubungi damkar dan kami langsung turun ke lapangan. Walaupun dalam keadaan hujan yang deras dengan petir yang menggelegar, karena prinsip kami bagaimana kita bisa membantu warga. Mungkin harapannya sedikit Bang. Harapan kami hanya satu kepada masyarakat, tolong ketika terjadi kebakaran berikan akses yang seluas-luasnya kepada kami, jangan sampai melakukan penutupan jalan yang kami lewati, itu saja. Oke. Demikian wawancara kami kepada Sekretaris Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini bakti sosial nih pada Jumat bersih nih. Jumat bersih pengecetan merah. Lagi tanda tangan. Lain warna lagi na, harus sama-sama. Iya.